Isu tentang status kehidupan Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran telah lama menjadi medan perdebatan. Sayangnya, sebagian besar perdebatan itu bersumber dari penafsiran yang tidak menyeluruh, serta pendekatan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat parsial dan ahistoris. Pada episode-episode sebelumnya, kita telah menunjukkan bagaimana mitos tentang Nabi Isa masih hidup di langit tidak selaras dengan struktur naratif Al-Quran maupun dengan prinsip logika iman yang konsisten. Hari ini kita akan melanjutkan dengan kajian lebih sistematis, menghadirkan 30 ayat Al-Quran yang secara tekstual dan kontekstual mengindikasikan bahwa Nabi Isa telah wafat. Salah satu kesalahan mendasar dalam memahami kisah Nabi Isa adalah penafsiran terhadap kata tawafa yang digunakan dalam beberapa ayat Al-Quran, termasuk Quran Surah Ali Imran ayat 55. Banyak yang menafsirkan kata ini sebagai pengangkatan jasmani ke langit. Padahal secara etimologi dan pemakaian dalam Al-Quran, kata tawafa berarti pencabutan nyawa, baik itu dalam konteks wafat total maupun tidur, sebagai wafat yang sementara. Seperti dalam Quran surah Al-An'am ayat 60 dan juga surah Az-Zumar ayat 42. Namun ketika kata itu digunakan tanpa keterangan tambahan seperti bilail, di malam hari, atau dikaitkan dengan ru'ya, mimpi, maka maknanya secara umum merujuk pada wafat yang sesungguhnya, bukan sekedar tidur. Inilah yang terjadi dalam Quran Surah Al Imran ayat 55 ketika Allah berfirman, Inni mutawaffika warafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Kalimat ini jika difahami secara gramatikal dan didukung oleh konteks ayat-ayat lain menunjukkan bahwa wafatnya Nabi Isa adalah fase awal sebelum pengangkatan dalam makna pemuliaan, bukan pengangkatan fisik ke langit seperti yang banyak diyakini. Lebih jauh lagi, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menyatakan secara eksplisit bahwa Nabi Isa masih hidup di langit atau akan turun kembali ke dunia. Keyakinan tersebut lebih banyak bersumber dari riwayat-riwayat sekunder, bukan dari teks Al-Quran yang otoritatif. Maka pada episode kali ini, mari kita telusuri bersama 30 ayat kunci yang memperkuat satu kesimpulan besar, Nabi Isa telah wafat. Dan lebih dari itu, mari kita lihat bagaimana penolakan terhadap fakta ini dapat menimbulkan benturan serius dengan integritas dan koherensi Al-Quran itu sendiri. आवाज आ रही है ये फोनोग्राफ से। Dalam karya monumentalnya Izalah Auham, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad telah mencantumkan 30 ayat Al-Quran yang secara jelas dan konsisten menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Sebagaimana nabi-nabi lain yang juga mengalami kematian sebagai bagian dari sunatullah. Ayat pertama yang beliau angkat adalah Quran Surah Ali Imran ayat 55 yang juga telah kita singgung pada awal video ini. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan akan mengangkatmu kepadaku. Aku akan mensucikanmu dari tuduhan orang-orang yang kafir dan menjadikan pengikutmu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah kamu semua akan kembali, lalu aku akan memberi keputusan di antara kamu mengenai apa yang kamu perselisihkan." Kata kunci dalam ayat ini adalah mutawaffika yang berasal dari akar kata wafa dan dalam bentuk kata kerja tawafa. Secara literal berarti mengambil secara utuh. Dan ketika dikaitkan dengan manusia sebagai objek,
maka maknanya adalah mengambil nyawa atau mewafatkan. Secara gramatikal, ketika Allah disebut sebagai subjek, pelaku atau fa'il, dan manusia sebagai objek, maf'ul, maka kata tawafa selalu berarti kematian fisik, bukan tidur atau sekedar pengambilan ruh sementara. Dalam konteks ini, maknanya tidak bisa diartikan kepada bentuk lain seperti diangkat hidup-hidup ke langit. Karena tidak ada dalil tekstual yang mendukung tafsir tersebut. Untuk memperkuat pemahaman ini, mari kita lihat dua contoh lain dalam Al-Quran di mana kata tawafa secara jelas berarti wafat. Seperti dalam Quran surah Yunus ayat 46. Dan jika kami mewafatkan engkau sebelum kami menyempurnakan hukuman terhadap mereka, maka kepada kamilah tempat kembali mereka. Di sini kata tawafainaka digunakan dalam konteks Nabi Muhammad SAW dan secara terang merujuk pada kematian fisik. Dan juga pada Quran surah Yusuf ayat 101. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Doa Nabi Yusuf ini juga memakai kata tawafa yang secara tak terbantahkan berarti memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan beriman. Konsistensi makna ini menunjukkan bahwa ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Inni mutawaffika," maka makna yang paling tepat, paling lurus, dan paling sesuai dengan penggunaan Al-Quran secara keseluruhan adalah aku akan mewafatkanmu. Ayat kedua yang dikutip oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dalam Izalah Auham adalah Quran Surah An-Nisa ayat 158 yang berbunyi, tetapi Allah telah mengangkatnya kepadanya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini seringkali disalahfahami sebagai bukti bahwa Nabi Isa diangkat secara fisik ke langit tanpa mengalami kematian. Namun jika diperhatikan secara cermat, ayat ini justru tidak menyebutkan bahwa Nabi Isa diangkat dalam keadaan hidup dan tidak pula menyebutkan langit secara eksplisit. Yang disebutkan hanyalah bahwa Allah mengangkatnya kepadanya. Sebuah ekspresi yang bersifat spiritual dan simbolik, bukan fisikal. Pengangkatan atau rofa'a dalam bahasa Al-Quran bukanlah tentang tubuh atau ruang, melainkan tentang derajat dan kemuliaan. Kata rofa'a di sini merujuk pada pengangkatan derajat dan pemuliaan rohani, bukan secara jasmani ke suatu tempat fisik di langit. Penafsiran ini diperkuat oleh ayat lain dalam Al-Quran, yakni tentang Nabi Idris alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah mengangkat ke tempat yang tinggi. Dalam hal ini tidak ada ulama yang menafsirkan bahwa Nabi Idris hidup di langit hingga hari ini. Pengangkatan di sini dipahami sebagai pengangkatan dalam martabat, bukan dalam bentuk fisik. Maka dalam konteks Nabi Isa, ayat ini justru menegaskan bahwa beliau tidak mengalami kematian yang hina melalui penyaliban, melainkan dianugerahi kemuliaan oleh Allah setelah wafat secara wajar, sebagai bentuk pemuliaan terhadap seorang rasul yang difitnah dan ditolak oleh kaumnya. Dengan demikian, Quran Surah An-Nisa ayat 158 adalah pelengkap dari Quran Surah Al-Imran ayat 55. Keduanya membentuk narasi utuh. Nabi Isa telah diwafatkan oleh Allah, lalu diangkat dalam derajat dan dimuliakan di sisinya, sebagaimana sunatullah terhadap para nabi yang ikhlas dan berjasa. Ayat ketiga yang menjadi penegasan kuat atas wafatnya Nabi Isa alaihissalam terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 118 yang mengabadikan doa Nabi Isa kepada Allah pada hari kiamat, di mana disebutkan, maka tatkala engkau mewafatkan aku,
Engkaulah yang menjadi pengawas atas mereka, dan Engkau Maha menyaksikan segala sesuatu. Dalam ayat ini, Nabi Isa sendiri secara eksplisit menyebutkan bahwa Allah telah mewafatkanku, tawafaitani, menunjukkan bahwa kematiannya adalah bagian dari sunatullah sebelum hari kiamat. Ayat ini disampaikan dalam konteks hari pengadilan, di mana Nabi Isa berlepas diri dari mereka yang kemudian menyimpang dan menuhankannya setelah beliau wafat. Secara linguistik, kata kerja tawafa dalam bentuk tawafaitani, engkau mewafatkanku, selalu merujuk pada makna pencabutan nyawa atau kematian fisik, bukan sekedar tidur atau pengambilan ruh sementara. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa kata tawafa dan turunannya digunakan di lebih dari 20 tempat dalam Al-Quran, dan semuanya konsisten bermakna kematian. Seperti dalam Quran surah As-Sajdah ayat 11, Quran Yunus ayat 104, Quran surah Al-An'am ayat 61, Quran surah Al-A'raf ayat 37, dan lainnya. Tidak hanya itu, dalam literatur hadis pun, khususnya dalam Kutubus Sittah, kata tawafi secara konsisten digunakan untuk menyebut kematian dan tidak pernah digunakan dalam arti diangkat ke langit secara jasmani. Dengan demikian, pernyataan Nabi Isa dalam Quran surah Al-Maidah ayat 118 adalah pengakuan langsung bahwa beliau telah wafat sebelum umatnya menyimpang, dan bahwa setelah wafat Allah lah yang menjadi pengawas atas mereka. Ayat keempat yang menjadi bagian dari kumpulan bukti Al-Quran atas wafatnya Nabi Isa alaihissalam adalah surah An-Nisa ayat 159, dan tidak ada seorang pun dari ahlu kitab melainkan akan benar-benar beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat ia akan menjadi saksi terhadap mereka. Ayat ini sering disalahfahami sebagai dukungan terhadap keyakinan bahwa Nabi Isa akan turun kembali menjelang hari kiamat. Namun bila dikaji secara teliti dari sisi bahasa dan konteks, ayat ini justru menjadi dalil kuat bahwa Nabi Isa telah wafat secara normal. Frasa kunci dalam ayat ini adalah layu minan nabihi qobla mautihi, akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Dalam konstruksi bahasa Arab, kata ganti kematiannya, mautih, merujuk kepada orang yang sedang dibicarakan dalam ayat ini, yaitu Nabi Isa, bukan kepada individu ahlu kitab satu persatu. Artinya, setiap ahlul kitab yang berinteraksi dengan Nabi Isa pada masa hidupnya akan atau telah beriman kepadanya sebelum beliau wafat. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa masa kenabian Nabi Isa tidak berakhir di Palestina, dan bahwa beliau masih melanjutkan misinya ke tempat-tempat lain di mana terdapat kelompok ahlul kitab, yakni Bani Israel yang hilang. Sejumlah penelitian dan ahli sejarah spiritual berpendapat bahwa setelah diselamatkan dari peristiwa penyaliban, Nabi Isa melakukan perjalanan ke arah timur, ya, mengikuti jejak suku-suku Bani Israel yang terasing dan terpencar. Perjalanan ini membawanya ke wilayah Persia hingga akhirnya ke Kashmir, tempat di mana banyak bukti budaya, nama-nama lokal, dan tradisi kuno menunjukkan adanya pengaruh besar dari sosok Isa bin Maryam. Sebagian besar pengikutnya dari kalangan ahlul kitab di wilayah itu diyakini telah menerima ajaran beliau sebelum wafatnya, sesuai dengan nubuatan ayat ini. Dan menurut banyak laporan dan riset sejarah alternatif, makam Nabi Isa diyakini berada di Srinagar, Kashmir, tepatnya di sebuah tempat bernama Rozabal.
Dengan demikian, ayat ini justru menjadi indikasi kuat bahwa Nabi Isa telah wafat setelah menjalankan kehidupan kenabian yang panjang dan sukses dalam menyampaikan risalahnya kepada Bani Israel hingga ke wilayah timur. Dan pada hari kiamat nanti, sebagaimana disebutkan dalam akhir ayat, beliau akan menjadi saksi atas umat yang pernah bersinggungan dengannya. Ayat kelima yang menegaskan kemanusiaan dan kematian Nabi Isa alaihissalam adalah surah Al-Maidah ayat 75. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu beberapa rasul sebelum dia. Dan ibunya adalah seorang wanita yang sangat benar. Keduanya dahulu biasa makan makanan. Ayat ini menyampaikan dua pesan penting sekaligus. Pertama, Nabi Isa bukanlah sosok ilahi, tetapi seorang rasul yang memiliki sifat manusia biasa, sebagaimana para rasul sebelumnya. Dan kedua, dalam penekanan kemanusiaan beliau dan ibundanya, Allah menggunakan ekspresi kana yakulani to'am. Keduanya dulu makan makanan. Kata kerja kana dalam bahasa Arab menunjukkan kebiasaan yang terjadi di masa lampau. Dan dalam konteks ini digunakan dalam bentuk ganda untuk Nabi Isa dan Maryam. Artinya keduanya dulu makan makanan, namun sekarang tidak lagi karena mereka telah wafat. Mengapa ini penting? Karena seseorang yang masih hidup tentu masih makan makanan. Dan Al-Quran tidak mengatakan mereka makan makanan. Ya kulani. Tetapi dulu makan. Karena ya kulani. Sebagai penanda bahwa masa konsumsi makanan mereka telah berlalu. Jika Maryam yang tidak pernah dianggap hidup abadi dinyatakan dulu makan makanan, maka Nabi Isa pun berada dalam posisi yang sama. Artinya beliau juga telah wafat. Ayat ini sekaligus menjadi bantahan halus terhadap keyakinan definisasi atau anggapan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Sebab Tuhan tentu tidak membutuhkan makanan. Sedangkan Nabi Isa dan ibundanya memakannya seperti manusia biasa. Dan kini tidak lagi karena keduanya telah wafat. Ayat ke-6 datang dari surah Al-Anbiya ayat 8-9. Dan tidaklah kami menjadikan mereka sebagai jasad-jasad yang tidak makan makanan dan mereka juga tidak hidup kekal. Ayat ini merupakan pernyataan umum dan tegas mengenai seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. yakni mereka adalah manusia biasa yang memiliki kebutuhan fisik seperti makan makanan dan mereka tidak kekal hidupnya. Dengan kata lain, tidak ada satupun dari mereka yang bersifat immortal atau abadi secara jasmani. Ini adalah ketetapan universal dari Allah terhadap makhluk hidup. Karena itu, sangat tidak logis jika kita menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai pengecualian dari hukum alam dan hukum ilahi ini. Jika semua rasul terdahulu wafat, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan nabi yang paling mulia, maka mengapa justru Nabi Isa dikecualikan dan diyakini masih hidup jasmani hingga kini? Padahal ayat ini secara eksplisit menegaskan bahwa tidak ada jasad para nabi yang hidup tanpa makan dan tidak ada dari mereka yang hidup kekal. Oleh karena itu, mempercayai bahwa Nabi Isa masih hidup di langit secara fisik selama ribuan tahun bertentangan langsung dengan prinsip dasar yang telah ditegaskan oleh Al-Quran ini. Ayat ke-7 dalam Quran Surah Ali Imran ayat 144 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 75 yang menyatakan, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Maka apakah jika dia wafat atau terbunuh, kamu akan berbalik ke belakang? Dan ayat
Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu beberapa rasul sebelum dia. Dan ibunya adalah seorang wanita yang sangat benar. Keduanya dahulu biasa makan makanan. Dua ayat ini saling melengkapi dan memperkuat satu kesimpulan penting bahwa para nabi adalah manusia biasa, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Mereka makan, mereka berjuang, dan mereka wafat sebagaimana manusia lainnya. Ketika Nabi Muhammad SAW terluka dalam perang Uhud dan tersebar kabar bahwa beliau telah wafat, Allah menurunkan Quran Surah Al-Imran ayat 144 sebagai teguran keras kepada para sahabat. Apakah jika Muhammad wafat atau terbunuh, kalian akan berbalik mundur? Kalimat berikutnya menegaskan bahwa semua rasul sebelumnya telah tiada. Tidak ada satupun yang kekal. Lalu dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 75, Nabi Isa alaihissalam ditegaskan sebagai seorang rasul biasa yang telah didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Dan bersama ibunya pun pernah makan makanan. Indikasi jelas bahwa keduanya adalah makhluk biologis, bukan makhluk langit atau malaikat yang hidup abadi. Jika Nabi Isa dianggap masih hidup secara fisik hingga kini, maka kedua ayat ini menjadi tidak koheren. Maka untuk menjaga konsistensi, makna dan logika Al-Quran, Nabi Isa haruslah termasuk dalam kelompok rasul yang telah kholat, telah wafat, sebagaimana ditegaskan oleh ayat ini. Dengan demikian, tidak hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengalami kematian, tetapi semua Rasul sebelum beliau, termasuk Nabi Isa, juga telah wafat sesuai sunatullah terhadap seluruh makhluknya. Ayat ke-8 bisa kita lihat pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 34. Dan kami tidak pernah menjadikan seorang manusia pun sebelum engkau untuk hidup kekal. Maka apakah jika engkau wafat, mereka akan kekal hidup? Ayat ini menyampaikan prinsip universal yang tidak terbantahkan. Tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang diberi kehidupan abadi di dunia ini, termasuk para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman langsung kepada Nabi Muhammad, menyatakan bahwa tidak ada satupun manusia sebelumnya yang kekal. Maka mustahil ada seseorang, siapapun dia, yang bisa menjadi pengecualian. Ayat ini menentang secara retoris, jika engkau, wahai Muhammad, wafat, apakah mereka akan hidup selamanya? Sebuah pertanyaan tajam yang menegaskan bahwa kematian adalah keniscayaan bagi setiap manusia tanpa pengecualian. Dengan demikian, gagasan bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup dalam wujud jasmani hingga kini adalah bertentangan dengan prinsip ini. Sebab jika Nabi Isa masih hidup dalam tubuh fisiknya hingga hari ini, lebih dari 2000 tahun, maka ia akan menjadi satu-satunya manusia yang dikecualikan dari hukum Allah ini, yang jelas bertentangan dengan ayat di atas. Jadi jika semua nabi sebelumnya termasuk Nabi Muhammad SAW telah wafat, maka Nabi Isa pun tidak mungkin menjadi pengecualian karena sunatullah tidak pernah berubah dan tidak membuat kekhususan dalam hukum kematian bagi satu manusia pun. Ayat ke-9 dalam Quran surah Al-Baqarah 134 dan 141 yang memiliki redaksi yang serupa. Itulah umat yang telah berlalu. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kamu apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayat ini menegaskan bahwa generasi para nabi terdahulu, termasuk Nabi Isa alaihissalam, adalah umat yang telah berlalu. Frasa qad kholat secara langsung berarti telah wafat, telah berlalu, atau telah tiada, yang menunjukkan bahwa mereka telah meninggal dunia dan tidak lagi hidup di dunia ini.
Mereka telah menyelesaikan tugasnya, memperoleh balasan atas amal perbuatannya, dan tidak ada hubungan langsung antara mereka dengan generasi setelahnya dalam hal tanggung jawab atau keberadaan fisik. Jika Nabi Isa masih hidup hingga sekarang, maka frasa umat yang telah berlalu menjadi tidak konsisten. Sebab sebagai salah satu dari rasul besar Bani Israel, beliau tentu termasuk dalam kategori umat masa lalu yang disebutkan dalam ayat ini. Ayat ini juga mengingatkan bahwa setiap generasi memiliki masanya, perannya, dan ajalnya. Tidak ada yang kekal dan tidak ada warisan eksistensi duniawi yang terus-menerus kecuali melalui ajaran, bukan keberadaan fisik. Ayat ke-10 dalam Quran surah Maryam ayat 32, dan dia menjadikan aku diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku sholat dan zakat selama aku hidup. Dalam ayat ini, Nabi Isa alaihissalam berbicara tentang perintah ilahi yang beliau terima, yakni untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat selama hidupnya. Kalimat kunci adalah ma dumtu hayyan, selama aku hidup. Ini adalah bentuk pengakuan langsung bahwa seluruh kewajiban ibadah beliau berlaku selama masa hidupnya di dunia, bukan setelahnya. Jika diklaim bahwa Nabi Isa masih hidup secara fisik di langit, maka logikanya beliau tetap memiliki kewajiban untuk terus menjalankan ibadah sholat dan zakat hingga kini. Namun, hal ini secara nyata tidak masuk akal. Pertama, di mana dan bagaimana sholat dijalankan di langit. Kedua, kepada siapa zakat dibayarkan. Ketiga, bagaimana bentuk amal nyata jika fisik beliau tidak hadir di bumi. Zakat dan sholat adalah ibadah yang memerlukan kehadiran jasmani di tengah masyarakat dan tidak dapat dijalankan secara simbolik atau metaforis di luar realitas dunia. Maka jika beliau tidak lagi menjalankan perintah ini, sebagaimana tidak ada bukti beliau melakukannya saat ini, itu adalah tanda bahwa masa hidup duniawinya telah berakhir, yakni beliau telah wafat. Dengan demikian, ayat ini justru menjadi bukti kuat bahwa masa hidup Nabi Isa alaihissalam telah selesai karena kewajiban yang menyertainya pun telah terhenti. Ayat ke-11, lihat pada Quran surah Maryam ayat 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ayat ini merupakan bagian dari pernyataan Nabi Isa alaihissalam tentang dirinya sendiri. Ia menyebutkan 3 momen besar dalam kehidupan manusia yang juga berlaku kepadanya. Hari kelahiran, saat beliau datang ke dunia sebagai bayi dari Maryam. Hari wafat, saat ruh beliau dicabut, menandakan akhir hayatnya di dunia. Dan hari kebangkitan kembali, saat hari kebangkitan di akhirat kelak. Perhatikan dengan cermat, tidak ada disebutkan mengenai peristiwa diangkat ke langit maupun turun kembali ke bumi. Padahal jika dua peristiwa ini adalah bagian penting dari hidup Nabi Isa yang harus diyakini oleh umat Islam, mestinya wajar dan logis jika Allah juga menyebutkannya dalam rangkaian episode penting kehidupannya. Namun, keduanya tidak disebutkan sama sekali. Ini memperkuat dalil bahwa kenaikan jasmani ke langit bukanlah bagian dari kisah hidup nyata Nabi Isa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Justru yang ditegaskan adalah bahwa beliau akan wafat sebagaimana manusia lainnya lalu dibangkitkan pada hari kiamat. Lebih jauh lagi, ayat ini hampir identik dengan doa Nabi Yahya alaihissalam dalam Quran surah Maryam ayat 15 yang juga berbunyi, selamat atasnya pada hari ia lahir, hari ia wafat, dan hari ia dibangkitkan. Artinya formula ini adalah
ekspresi umum tentang siklus kehidupan manusia, bukan tentang pengecualian atau kehidupan abadi di langit. Dengan demikian, ayat ini menjadi salah satu dalil yang tenang namun kuat dalam menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah mengalami kewafatan secara normal sesuai sunatullah atas seluruh manusia. Ayat ke-13 bisa kita lihat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 36 sampai dengan 37. Dan di bumi inilah tempat kediaman bagimu dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Ayat ini merupakan pernyataan eksistensi dari Allah Ta'ala yang menetapkan bahwa bumi adalah tempat kehidupan dan perjalanan manusia, bukan langit atau dimensi metafisik lainnya. Yang menarik adalah penggunaan kata lakum, kata ganti jamak orang kedua, yang menunjukkan bahwa pernyataan ini ditujukan kepada seluruh keturunan manusia tanpa terkecuali. Jika Nabi Isa diyakini masih hidup di langit secara jasmani selama ribuan tahun, maka keyakinan tersebut bertentangan langsung dengan prinsip dasar dalam ayat ini. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam menjadi pengecualian dari hukum ini. Ayat ke-14 dalam Quran surah Yasin ayat 68, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada keadaan yang lemah, maka apakah mereka tidak mengerti? Ayat ini menggambarkan sunatullah dalam proses penuaan manusia, yakni bahwa setiap manusia yang panjang umur pasti akan mengalami kemunduran fisik dan mental. Ini adalah hukum biologis yang telah Allah tetapkan, bahwa manusia yang menua akan memasuki fase kelemahan progresif, baik dari sisi tubuh, kekuatan, maupun daya pikirnya. Kata nunakishu fil khalqi secara harfiah berarti kami balikan ke dalam penciptaan awal. Maksudnya adalah dikembalikan seperti keadaan bayi yang lemah dan tidak berdaya. Proses ini adalah alamiah dan tidak seorang pun yang bisa lolos darinya. Jika Nabi Isa benar masih hidup secara jasmani lebih dari 2 milenium, maka seharusnya beliau telah mengalami kemunduran yang ekstrim. Tapi keyakinan bahwa beliau tetap sehat dan kuat di langit bertentangan dengan hukum biologis yang Allah tetapkan dalam ayat ini. Maka lebih masuk akal untuk memahami bahwa beliau telah wafat secara wajar. Ayat ke-15 seperti dalam Quran surah Ar-Rum ayat 54, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu setelah lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Ayat ini menguraikan tahapan kehidupan manusia sebagai bagian dari siklus alamiah penciptaan Allah. Lemah saat lahir, kuat saat dewasa, dan lemah kembali saat tua dan beruban. Jika diklaim bahwa Nabi Isa masih hidup dalam bentuk jasmani hingga hari ini, maka beliau semestinya sudah berada pada fase kelemahan yang ekstrim atau telah wafat. Ketidaksesuaian antara usia yang diklaim dan hukum penciptaan Allah dalam ayat ini menjadi dalil logis bahwa Nabi Isa telah wafat. Ayat-ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa kehidupan manusia, termasuk para nabi, berlangsung sepenuhnya di bumi dan siklus yang sama, kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Tidak ada satupun ayat yang secara eksplisit menyatakan bahwa Nabi Isa hidup jasmani di langit selama ribuan tahun atau akan turun kembali ke bumi. Sebaliknya, Al-Quran menegaskan bahwa beliau mengalami hidup dan wafat sebagaimana manusia lainnya. Keyakinan bahwa Nabi Isa telah wafat secara wajar lebih sesuai dengan logika Al-Quran dan juga sunatullah. Masih banyak lagi bukti dan dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat secara wajar
sebagaimana para nabi sebelumnya. Untuk itu, saya telah merangkum dan mendokumentasikan seluruh ayat-ayat pendukung tersebut ke dalam bentuk infografis yang bisa Anda lihat sebagai berikut. Silahkan pause video ini untuk membaca dan menelaah setiap ayat dengan lebih mendalam. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan dan pembuka pemahaman yang lebih jernih tentang hakikat kehidupan dan misi Nabi Isa alaihissalam sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.